yang penting 3. Belajar sifat 20 menghasilkan 3 adab. Bila ada 3 adab ini belum berhasil belajar sifat 20. Ulangi pulang. Berarti ada yang salah setting di situ. Pertama, cangkal ba'amal ibadah. Cangkal ba'amal ibadah. Bila kita ibah belajar sifat 20, belajar tauhid, apakah sebutan dalam kitabnya? Kitab inilah, kitab bahalang, kitab sandar macam-macam dalam kitabnya sebutannya tuh. Bila ujung-ujungnya kita mengolir beribadah, berarti ada yang salah di situ. Mungkin salah ilmunya, atau ilmunya bujur, salah kitanya salah paham, atau kitanya bujur memaham, ilmunya bujur. Nah, tapi tanpa guru-guru kun tahu. Lalu dibawa bekun tahu aja hari-hari, lalu kulir beribadah. Nah, apabila kita imbah belajar sifat 20 cangkal beribadah, satu indikatornya aja kita, ini kan bahasa indikator ya, kalau indikasinya, cirinya, ciri bujur tauhid itu satu, cangkal beribadah. Yang kedua, ikhlas dalam beribadah. Ikhlas dalam beribadah. Ada juga orang cangkal tapi belum berisi ikhlas, padahal sudah belajar sifat 20 tauhid, ada yang salah di situ. Nah, yang ketiga, ini kesempurnaannya ridha menjalani hidup selama hayat dikandung lintuhut. Nah, ridha dengan ketentuan Allah. Nah, bila 3 ini ada, nah, orang ini yang disebut Habibullah dalamnya, kekasih Allah. Biar miskin ya orangnya, biar penggeringan, tapi di diri sidin ada amal ibadah yang banyak, istiqomah aja kita. Di diri sidin ada ikhlas, di diri sidin ada ridha. Nah, maka orang yang berisi 3 perkara inilah yang diridhai oleh Allah. Bila sudah Allah ridha, tasadah ku aja Tuhan. Orang disayangi Tuhan. Nah, dijulungi Tuhan musyahadah, mukasyafah, makrifat yang dari Allah barataan tuh, yang bukan dari guru lagi, yang bukan dari kitab lagi kada ada bacaannya. Nah, itulah yang sebenar-benar ilmu yang dari Allah, yang sebenar-benar ilmu. Nah, siapa yang diberi? Orang yang diisi 3 sifat tadi. Nah ini. Nah, maka bila kita kada ada diisi 3 sifat ini, berarti ada yang salah di situ. Iblis gara-gara belum bujur berisi sifat ridha, mengarah sempurna lawan Tuhan, akhirnya. Nah, jadi kadang-kala kita bisa belajar sifat 20 atau belajar tauhid telah timbul pengarasan, timbul penyarikan. Nah, ada sesuatu yang salah di situ. Guru tauhid maka penyarikan. Maka betulis pulang guru tauhid en tasawuf, oh ya. Ada n-nya kan, ada n gitu nah. Betulis. Tapi penyarikan seminggu sekali memukuli bini. Seminggu sekali itu penyiritannya sudah. Bila hari Jumat memukuli bini, malamnya sudah jadi pukuli lain lagi, ini siangnya dipukuli juga. Penyarikan kada kota salah sedikit. Anak kadua ni baparak, gak menciling terus sih dan. Bersikut genap masih sikut sini nah. Nah, batu pulang kada penyabaran. Nah, ngapan ini tauhid ngapan ini? Amun kita bujur tauhidnya, makin belajar tauhid, makin jelas kemuliaan Allah Ta'ala. Nah, itu kenapa kita timbul rasa mulia, anak dimuliakan, padahal makin kita belajar tauhid makin jelas, yang jelas tuh kemuliaan Allah yang jelas. Tapi kenapa kita minta muliakan? Berarti ada yang salah di situ. Kalau kita penyarikan, harusnya kita tuh disebut ridha, apa ketentuan Allah kita ridha. Kenapa kita ridha? Karena kita cinta pengalaman Tuhan. Nah, apa yang digawi Tuhan kita kadang memprotes. Kenapa kita penyarikan? Penyarikan ini memprotes gawian Tuhan. Narannya sarik lawan makhluk, mana makhluk? Siapa yang disariki? Kalau makhluk yang disariki, Allah yang tersinggung. Nah, penyarikan datang di mana? Berarti tauhid menghasilkan penyarikan, berarti ada yang salah paham di situ. Pamalar pulang, maka kita tahu kita kada bisa apa-apa, yang ada nih kesugihan Allah, masih bersifat pamalar, berarti kada paham tauhid narannya. Nah, jelas saya lah
Nah, itu arti tauhid tuh bukan bati tinggian, makin bati tinggian, ditawakan iblis kena. Adab kita dibujurakan lawan Tuhan. Nah, supaya kita ini sadar, jangan sampai kita cari ke sana, cari ke situ, mencari ilmu aja nih pian. Oh, kalau sampai ke gunung, ujung-ujungnya ya jadi dukun, ujung-ujungnya dibunguli izin. Nah,